ISC Serdam Newsweek. Dalam keadaan new normal dan sambil terus memantau perkembangan yang ada, untuk sementara ini Gereja ISC Serdam tetap melakukan ibadah secara online, sampai ada informasi selanjutnya. Untuk itu, link akan disampaikan melalui WA Group atau pribadi. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan, dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan Komsel DC atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting, sesuai kesepakatan dengan Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan besuk, sementara ini dapat menghubungi Ketua Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja dengan nomor HP 081 257 058 10 dengan diberi keterangan dari Jemaat ISC Serdam. Dalam masa new normal ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Saya kan percaya kabar saudara selalu dalam sukacita, damai sejahtera selalu melimpah, amin. Saya kan percaya Tuhan selalu beserta kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah tertandingi oleh siapapun, amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada saudara. Tak ada.
Tuhan yang tak tertandingi ya Bapa. Musik memuji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik kepada kami ya Bapak. Engkau selalu berada di sisi kami ya Tuhan. Apapun kejadian hidup kami, Engkau selalu sertai kami ya Bapak. Ampuni kami ketika kami menjauh dari-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami ya Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu menjamah hati kami ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini ya Bapa. Kami mau diam dalam-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam
suaramu oh Tuhan, di dalam kekudusanmu bawaku dekat dalam hadirmu. Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan, di tempat
datang lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini ya Bapa. Kami yakin Roh-Mu sedang bekerja di tempat ini ya Tuhan. Jamah hati kami ya Bapa. Jamah ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau dengan hati yang sungguh, Kau akan adakan mukjizat bagi kami ya Bapa. Kau akan adakan kesembuhan bagi kami ya Tuhan. Yang beban berat akan dilepaskan ya Bapa. Yang haus akan dipuaskan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan.
Kita berdoa di nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas segala kasih, anugerah dan pemeliharaanmu kepada kami semua. Walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau terus melindungi kami. Engkau terus menguatkan kami dengan roh-Mu dan firman-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan buat kami semua, yang mendegur hati kami, yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melihat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang bercahaya di hati kami, dan Kau menuntut kami pada jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Bimbing kami terus-menerus Tuhan, supaya kami berjalan dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, dan arahan-Mu selalu ya Tuhan, supaya kami tidak salah dalam melangkah. Urapi kami satu persatu, keluarga demi keluarga di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam kasih karunia yang luar biasa. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu lebih lagi, berikan kepada kami ya Roh Kudus hikmat dan pewahyuan yang daripada-Mu, supaya kami boleh mengertikan firman yang disampaikan pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya? Saya percaya semua saudara di dalam rumah masing-masing tetap dalam keadaan kesehatan semua saudara ya. Nah, dalam masa ini kita juga lagi lihat keadaan, apakah nanti di SC Serdam ini kita akan bertemu secara fisik untuk ibadah, apakah nanti di bulan depan atau gimana, saudara, kita lihat lanjutannya saudara ya. Tapi selama ini kita coba untuk tetap online dulu, dan saudara bisa menyimak ibadah-ibadah di melalui YouTube saudara. Nah, hari ini saya lanjutkan dari khotbah yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbicara karya Roh Kudus dari masa ke masa, nah itu berbicara dari yang masa perjanjian lama, di mana Roh Kudus sudah berkarya sejak masa penciptaan bumi dan segala macam alam semesta dan isinya. Lalu juga Roh Kudus diam atau menghinggapi orang-orang ya, yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa bernubuat, menyampaikan pesan-pesan, atau dikuasa oleh Allah untuk menunjukkan karya-karya mujizat yang luar biasa. Dan juga Roh Kudus memperbaharui hati setiap orang ya saudara, untuk makin percaya melakukan tugas dan amanat Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Dan itu tidak terjadi di dalam perjanjian lama saja, tapi juga terus bekerja sampai hari ini saudara. Nah, hari ini saya lanjutkan lagi karya Roh Kudus dari masa ke masa dalam perjanjian baru saudara. Nah, kalau kita lihat karya Roh Kudus ini bekerja dengan sangat luar biasa dari zaman perjanjian lama lalu lanjut ke masa perjanjian baru ya saudara. Dan ini eksistensinya atau keberadaan atau kehadiran pekerjaan Roh Kudus ini dicatat semakin meningkat di dalam masa perjanjian baru. Kalau saudara lihat dari kitab Injil yang ada sampai ke kisah para rasul, lalu surat-surat rasul-rasul semuanya kepada jemaat-jemaat di sana ya, ada karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang selalu dicantumkan dalam setiap kitab-kitab di dalam perjanjian baru tersebut. Nah, kalau kita juga semuanya ini berawal dari mana saudara? Karya Roh Kudus kepada waktu peristiwa Maria mengandung ya saudara ya. Dari situ kata Maria mengandung dari Roh Kudus ya, untuk menerima nubuatan yang sudah menggenapi nubuatan yang sudah ditetapkan dari zaman perjanjian lama saudara. Kita bisa buka ayat firman-Nya di Matius 1 ayat 18. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini awal mulanya dalam perjanjian baru disebut tentang karya Roh Kudus sudah mulai saudara ya dalam diri Maria, sehingga akhirnya lahirlah Yesus Kristus ke dunia ini. Itu juga diteguhkan ya di firman Tuhan di ayat Lukas 1 ayat 35. Dikatakan jawab malaikat itu, ini ketika malaikat Gabriel menjumpai atau menemui Maria, dikatakan jawab kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, itu saudara ya, itu permulaan karya Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Nah, lalu kita lihat lagi selanjutnya, apa saja karya-karya Roh Kudus di dalam perjanjian baru.
Yang pertama kita akan lihat bahwa yang pertama Roh Kudus berdiam dalam diri setiap orang percaya. Waktu beberapa saat yang lalu saya sampaikan kepada saudara, ketika kita lahir baru, kita menerima Yesus Kristus, kita sejak saat itulah Roh Kudus mulai berdiam dalam diri orang percaya. Dan itu semakin ditegaskan, diteguhkan lagi, dan semakin memperkuat kuasa Roh Kudus ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan sampai dengan 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kan Roh Kudus ini akan diam di dalam setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, maka Roh Kudus itu diam di dalam orang tersebut. Ada suatu kuasa, ya, yang lain, saudara, yang mungkin sebelumnya orang percaya ini nggak tahu, saudara, ya. Tapi setiap Tuhan Yesus ngomong seperti itu, meyakinkan kepada mereka dan mencurahkan kuasa Roh Kudus itu kepada mereka setelah Yesus Kristus naik ke surga, itu benar-benar telah sesuatu yang berbeda dalam diri setiap murid-murid Tuhan pada saat itu, ya. Dan dikatakan yang selama ini, ya, mereka merasa biasa-biasa saja melakukan pekerjaan, tapi sejak menerima Roh Kudus, ada suatu kuasa yang berbeda di dalam diri mereka, tinggal di dalam diri orang percaya, dan sehingga menjadi hak istimewa tidak hanya kepada murid-murid yang satu juga, tapi kepada semua orang percaya di seluruh dunia, saudara. Nah, bukan seperti di zaman perjanjian lama, di mana dikatakan Roh Kudus hanya hinggap, ya, Roh Kudus hanya sebentar-sebentar saja, tiba-tiba ke orang ini, tiba-tiba ke orang lain, saudara, ya. Nah, itu bisa terjadi di zaman perjanjian lama. Tetapi di zaman perjanjian baru, ketika Roh Kudus diam, dia diam selama-lamanya, kecuali orang percaya itu tidak lagi mempercayai Yesus. Ketika orang itu murtad atau menjauhi Tuhan, maka Roh Kudus itu diundur dari kehidupan orang percaya tersebut. Nah, itulah yang pertama, bahwa karya Roh Kudus dalam perjanjian baru, dia berdiam dalam diri orang percaya. Coba saudara selidiki, apakah dalam dirimu, dalam hatimu ada Roh Kudus, ya, saudara, ya. Dan ingat, saudara, jangan tempatkan Roh Kudus di sudut hati kita, tetapi selalu kita bersahabat dengan Dia, selalu berkomunikasi dengan Dia, selalu menjaga persekutuan kita dengan Roh Kudus, ya, saudara. Nah, hal yang kedua, dikatakan karya Roh Kudus adalah membantu kita untuk bersaksi dan memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus ini bersaksi dan memuliakan Yesus. Pelayanan Roh Kudus ini menarik orang, ya, saudara, ya, menarik orang untuk datang kepada Yesus, bukan menarik orang kepada seseorang yang dipakai atau diurapi itu, bukan, tapi kepada Yesus, saudara, ya. Jadi Roh Kudus ini mewakili Yesus untuk menyatakan kepada manusia hal-hal tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau lihat seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan selalu bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia selalu bersaksi dalam kehidupannya bahwa hidupnya mencerminkan kebenaran firman Allah, saudara, ya. Bukan bersaksi dengan kedagingannya sendiri, atau kemauannya sendiri, atau prestasinya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa di dalam diri seorang ada Roh Kudus, saudara. Tetapi kalau dirinya hanya menceritakan soal saya, kehebatan saya dan luar biasa, wah, kita mempertanyakan apakah seseorang itu ada Roh Kudus di dalam hatinya atau tidak. Ya, jadi kalau berkata bersaksi itu artinya apa? Mengkonfirmasi atau meneguhkan, ya, tentang Yesus, apa yang sudah Yesus perbuat,
meneguhkan apa bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, walau secara fisik Yesus tidak hadir di dunia, tapi perbuatan-perbuatannya, karya-karyanya itu selalu menceritakan tentang Yesus. Itu cara kerjanya Roh Kudus, karyanya Roh Kudus, saudara ya. Jadi Roh Kudus ini juga mengingatkan para murid-murid saat itu tentang apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan juga kepada mereka. Suatu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, saudara. Nah ini kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 26, dikatakan, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Kalau kita mau mengingat tentang ajaran firman Allah, tanyanya sama Roh Kudus. Ya, kalau kita mau mengingat ajaran Kristus seperti apa, tanyanya sama Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kepada kita, saudara. Ya, tidak hanya di zaman para rasul, tapi di masa sekarang juga sama berlakunya, saudara ya. Nah kemudian juga Roh Kudus ini memberitahukan juga kepada murid-muridnya, kepada kita juga, apa yang diterimanya oleh Yesus Kristus. Itu tercantum di firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, kataku di sini itu adalah dari Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di surga, dia memberitakan kepada Roh Kudus apa, saudara ya, disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah itu cara kerjanya Roh Kudus yang luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga ini karya Roh Kudus adalah menginsafkan dan memulihkan dunia akan dosa, kebenaran dalam karya penebusan Kristus, saudara. Jadi kehadiran Roh Kudus ini bertujuan untuk menindaklanjuti karya penebusan terhadap orang-orang berdosa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dengan caranya bagaimana, saudara? Dengan caranya menginsafkan mereka yang selama ini mungkin seringkali berbuat dosa, berbuat jahat, tiba-tiba dijamah oleh Roh Kudus, akhirnya dia insaf, akhirnya dia bertobat, saudara. Kan kalau kita banyak temui kesaksian dia, ada orang-orang yang penjahat yang luar biasa, dia sudah berbuat jahat sampai, aduh ini kayaknya ini orang gak bisa bertobat-tobat. Tapi dengan jamahan kuasa Roh Kudus, seseorang bisa bertobat. Orang tadinya hatinya begitu keras, gak percaya tentang Injil Kristus, ya, dan gak percaya tentang keselamatan dari Yesus Kristus. Akhirnya waktu dijamah Roh Kudus, dia berubah hatinya jadi percaya. Saya nggak tahu apakah dulu saudara seperti itu orangnya dan saudara mendapat jamahan Roh Kudus. Nah bersaksilah saudara kepada banyak orang bahwa saudara pernah dijamah Roh Kudus dan saudara bertobat. Saya sendiri termasuk di antaranya, saudara. Orang dulunya hatinya keras, nggak percaya, tapi kemudian setelah dijamah Roh Kudus, hati saya berubah jadi percaya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru pribadi saya, saudara. Nah itu kerjanya Roh Kudus. Nah dia juga mengisahkan dan menjelaskan tentang kebenaran. Kebenaran-kebenaran dari firman Allah. Yang selama ini baca firman Tuhan gak ngerti-ngerti, akhirnya dibukakan, disingkapkan, jadi ngerti. Lalu juga disingkapkan soal penghakiman yang akan datang, saudara. Ya, dikatakan penghakiman itu datang kepada orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan. Nah itu saudara, makanya dikatakan dalam firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 8, dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, seseorang tuh diselamatkan, seseorang yang bertobat diselamatkan lahir baru, bukan karena hasil usaha pekerjaannya sendiri. Oh, karena dia orangnya saleh, gitu saudara ya.
orangnya tekun dalam beribadah, orangnya benar-benar mencari Tuhan. Enggak saudara, justru banyak orang-orang yang dulunya 180 derajat jauh berbeda hidupnya dari sekarang ya. Yang dulu jahat, akhirnya berubah menjadi baik, berubah jadi bertobat, berubah jadi diselamatkan karena karya Roh Kudus. Bukan hasil usaha pekerjaannya ya. Baik dalam bentuk amal kesalehan, sudah berapa banyak engkau berderma atau berdonasi, menyumbang segala macam. Tetapi karena apa? Melalui imannya kepada Yesus Kristus. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karya Roh Kudus. Yang berperan memperbaharui, yang membarui status orang. Dari orang dunia, dari orang gak percaya, akhirnya menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak Allah. Dulunya budak dosa, budak kejahatan, sebagainya sekarang hamba kebenaran. Ya saudara. Nah di firman Tuhan di Titus 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau lihat sini ya saudara, sungguh luar biasa. Roh Kudus ini bisa mengubah hati manusia yang keras, hati manusia yang bebal, gitu ya, hati manusia yang kayaknya nggak bakal bertobat ini orang, gitu saudara. Tapi tiba-tiba dilembutkan hatinya dan diubahkan 180 derajat dan akhirnya mau terima Yesus. Yang dulunya pemberontak akhirnya jadi mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sungguh luar biasa saudara kerjaannya Roh Kudus ini. Ya, lalu dia juga bisa merubah status seseorang. Kenapa? Karena pembaharuan yang dibuat oleh Roh Kudus. Dia memerdekakan orang selama ini terbelenggu dengan kejahatan dan dosanya. Tetapi karena karya Roh Kudus, kehidupannya dipulihkan. Menjadi serupa dengan gambarannya Allah. Ya, saudara, di Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Lalu kita juga lihat di Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh Kudus kita bisa memanggil Allah itu Aba, Bapa, saudara. Nah juga di ayat 16 katakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sungguh luar biasa saudara ya. Jadi Roh Kudus itu yang bisa mengubah kita, memperbaharui kita. Dan kita jadi yakin dan percaya bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah segambar dan serupa dengan Allah kita. Kita bisa menerima warisan-warisan kerajaan surga karena apa? Karena posisi kita sudah berubah. Bukan anak dunia lagi tetapi anak Allah. Tapi itu karena siapa? Karena perbuatan karya Roh Kudus. Nah hal yang keempat, apa karya Roh Kudus saudara? Dia membimbing dengan hikmatnya dan dengan pengertiannya kepada kita. Pekerjaan Roh Kudus itu memberi bimbingan kepada orang percaya, saudara ya. Dan Roh Kudus ini memberi hikmat kepada seseorang agar dapat memahami sesuatu yang tidak mungkin dipahami melalui akal pikirannya dia, saudara. Akal pikiran kita. Kalau kita pikir dengan logika, aduh kayaknya gak masuk akal gitu saudara ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berikan hikmat, Roh Kudus berikan pengertian, akhirnya yang selama ini terselubungkan, akhirnya tersingkapkan saudara. Ya, jadi, wah dulu baca firman Tuhan ini gak ngerti-ngerti saudara ya. Gak paham-paham, tapi tiba-tiba oleh sebelum baca firman Tuhan sudah minta bimbingan Roh Kudus, tiba-tiba disingkapkan. Ini loh maksudnya pengertiannya. Ini loh artinya seperti ini saudara. Ya, dia membimbing kita dengan hikmat yang luar biasa, dengan pengertian-pengertiannya. Ya, coba kita buka firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 27. Di situ dikatakan, tetapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan rohnya padamu, dan selama rohnya ada padamu, tidak perlu ada orang lain mengajar kalian.
Sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu hendaklah kalian taat kepada apa yang diajarkan oleh roh itu dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus. Jadi Roh Kudus yang dalam diri kita, dia akan memberikan kita pengertian, memberi kita tuntunan. Yang selama ini nggak ngerti, jadi ngerti. Yang selama ini nggak tahu bagaimana, jadi tahu. Karena Roh Kudus. Bahkan untuk hal-hal yang akan datang, saudara, yang akan datang, misalnya seperti apa nih? Seperti apa saudara ya? Tentang kerjaan kita mungkin. Atau tentang masa depan kita. Tentang pendidikan kita. Atau bahkan tentang jodoh kita, saudara. Itu juga harus berkonsultasi dengan Roh Kudus. Kalau saudara misalnya tentang jodoh suka nembak, siapapun ditembakin saudara ya. Akhirnya bukan karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara ya, tetapi karyamu sendiri, kesukaanmu sendiri, nafsumu sendiri yang bergelora di sana, yang kau utamakan akhirnya menduakan atau bahkan menghiraukan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau soal dari jodoh lah, kehidupan, masa depanmu, segala macam, tanya Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan kita. Ya. Tiba-tiba nanti Roh Kudus bilang, tunggu 2 tahun lagi, nanti aku persiapkan jodohmu buat engkau. Misal seperti itu ya. Sabar sambil menunggu, tapi terus belajar firman Tuhan. Sambil nunggu, kita menanti-nantikan, berdoa sama Tuhan. Ya. Dan saatnya tempat nanti dipertemukan, mungkin dalam suatu pelayanan. Mungkin dalam suatu waktu kita kuliah, mungkin dalam apa yang sama-sama dengan Tuhan. Ingat loh saudara ya, Roh Kudus mencarikan jodoh buat kita yang sama-sama seiman, bukan yang lain imannya, saudara. Jadi jangan berpikir, oh Roh Kudus carikan jodoh, ya sudah yang lain iman juga gak apa-apa deh gitu ya. Asal dia ganteng, cantik dan segala macam, kaya, tajir, oke lah gak jadi masalah. Tapi lain imannya, oh nanti kan gampang Pak, tinggal saya tobatkan dia supaya dia terima Tuhan Yesus. Gak bisa saudara. Roh Kudus nggak bisa seperti itu. Ya, dia tahu persis kebutuhan kita, dia tahu persis kelebihan kekurangan kita, dan dia pasangkan dengan yang pas buat kita. Ya, bukan yang sama, persis sama kita. Oh, sama-sama suka warna merah, gitu, bukan gitu ya. Sama-sama sukanya makan mie, bukan saudara ya. Sama-sama suka hobinya mancing, sama-sama suka hobinya nonton. Wah bukan itu juga. Itu bisa jadi salah satu. Tapi yang sering terjadi adalah saling klop satu sama lain. Ya, jadi sepadan. Ya, juga soal pendidikan. Saudara tanya dong sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya kuliah di mana? Saya sekolah di mana ya Roh Kudus? Nanti saya kerja, setelah saudara lulus dari kuliah, saudara lamar kerjaan. Dari berbagai lamaran kerjaan, tiba-tiba saudara dipanggil. Saudara tanya Roh Kudus. Roh Kudus, dari sekian banyak lamaran ini, saya mending masuk yang mana Roh Kudus? Ya, jangan pikir, yang ini perusahaannya munafik, ini perusahaannya punya masa depan, saya masuk sini aja. Yang ini nggak kedengeran suaranya segala macam, udah nggak usah. Tapi kalau Roh Kudus menginginkan yang ini, saudara, perusahaan yang biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau kita lebih mencondongkan kepada ini, wah berarti kita sudah mendahulukan keinginan nafsu kita, ego kita. Karena dia tahu persis. Ketika kita masuk ke perusahaan ini mungkin ya, saudara nggak bisa melayani, saudara nggak bisa ngapa-ngapain, saudara ya. Tapi kalau perusahaan ini, saudara selain dapat gaji, masih bisa kerja, saudara masih bisa melayani Tuhan. Itu saudara. Ya, kadang-kadang Roh Kudus lebih mengerti keadaan kita. Ya, dia pun Roh Kudus tahu kalau ya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang jahat. Ya, contohnya nih saudara ya, ketika Rasul Petrus lagi berbicara sama Ananias dan Safira, itu ada di kisah Rasul pasal 5 saudara ya. Roh Kudus memberitahukan kepada Rasul Petrus, ini Ananias dan Safira bohong. Apa bohongnya ya? Dia bohong kalau hasil penjualan
tanahnya itu sekian, saudara. Padahal dibilang yang diserahkan itu sudah semuanya, padahal nggak semuanya, saudara. Nah itu kalau bicara sama orang yang diurapi, gitu saudara, bicara sama orang yang penuh dengan Roh Kudus, hati-hati, saudara. Yang terjadi apa? Sama Ananias sama Safira, mati di tempat, saudara. Ya, karena apa? Berbohong sama Roh Kudus. Roh Kudus tahu jelas. Makanya kita harus hati-hati, saudara, ya. Dalam kehidupan ini, jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada dosa, akui di hadapan Tuhan. Ya, jangan simpan-simpan dosa berlama-lama, saudara. Akui di hadapan Tuhan. Dia Allah setia dan adil, dia akan mengampuni dosa-dosa yang kita akui di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Nah, kemudian juga dikatakan seorang percaya itu dalam segala keadaan dia selalu berharap dan meminta pertolongan dari Roh Kudus, bukan kepada orang lain. Kenapa? Roh Kudus itu mampu memimpin dan mengajar, bahkan memberikan pemahaman kepada kita tentang seluruh kebenaran. Ia juga mampu membimbing seorang percaya, ya, bagaimana seharusnya dalam menyampaikan perkataan-perkataan. Ketika tiba-tiba seseorang yang bekerja gitu ya, di suatu perusahaan, tiba-tiba pimpinannya atau teman rekan kerjanya menyudutkan dia, atau bagaimana dia tahu bagaimana berkata-kata dengan hikmat yang Roh Kudus berikan. Ya, saudara, jadi Roh Kudus ini mengajar kita, kalau nggak tahu caranya gimana. Misalnya saudara lagi nyusun, yang lagi kuliah nih, lagi nyusun skripsi, saudara, ya. Tiba-tiba dosen tanya gini, aduh, Roh Kudus gimana jawabnya nih, nggak tahu. Tapi kalau minta tahu minta pimpinan Roh Kudus, kita berikan hikmat, cara jawabnya begini. Atau minta Roh Kudus tolong dong supaya dosennya nggak nanya macam-macam kepada saya, sehingga skripsinya bisa terus lancar sampai bab 5 gitu selesai, ya, saudara. Itu bisa terjadi karena tuntunan Roh Kudus kepada kita semua, ya. Nah, yang kelima, saudara. Yang kelima ini, karya Roh Kudus adalah memberikan kuasa dalam rangka pemberitaan Injil Kristus. Orang percaya jadi sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja, datang dan mendiami orang tersebut. Di Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saudara. Jadi apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita diberi kuasa, kemampuan, ya, yang hal supranatural gitu, saudara, ya. Bahkan kuasa mujizat Tuhan juga berikan dalam kehidupan kita. Bukan untuk pamer, saudara, tapi untuk apa? Tapi untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang lain. Gunanya itu, saudara. Nah, Rasul Paulus, ya, dia juga dipunya kuasa dari Roh Kudus. Dia gunakan otoritas kuasa Roh Kudus ini ketika ada tukang sihir yang mencoba mencegah atau mengganjal dia atau menghalang-halangi dia dalam memberitakan firman Allah pada saat itu kepada seorang gubernur, saudara. Dan akhirnya apa? Ketika Rasul Paulus menghardik orang itu, orang tukang sihir ini menjadi buta dalam beberapa hari. Contohnya, ya, Kisah 13 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, ini kuasa Roh Kudus, ya, yang bekerja dalam diri Rasul Paulus saat itu. Ya. Dan juga dikatakan dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, kita nggak perlu takut lagi dengan setan lah, saudara, ya, dengan roh jahat lah, dengan hantu-hantu mana lah. Aduh,
takut kegelapan. Jangan takut saudara. Wah ini ada ini segala macam. Apa sih tradisi-tradisi ngomongan. Ini kuasa-kuasa gelapannya begitu kuat sekali. Kita harus tahu dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Kita percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 4 saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam diri kamu, dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita harus tahu nih ya, kalau roh Allah sudah ada dalam diri kita, Roh Kudus bersama dengan kita, siapa jadi lawan kita saudara ya? Tak ada saudara ya. Kalau Roh Kudus sudah bersama dengan kita ya, itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, hal keenam yang terakhir, karya Roh Kudus adalah memberikan karunia untuk pembangunan tubuh Kristus. Setiap orang yang dipanggil dan ditetapkan dalam pelayanan, ya, itu sudah pasti akan dilengkapi oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka untuk pembangunan tubuh Kristus. Saat ini misalnya saudara melayani dalam gereja, Tuhan akan beri karunia kepada kita kemampuan ya untuk bisa melengkapi gereja tersebut, melengkapi tubuh Kristus yang ada dalam gereja tersebut. Itu ada di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 saudara. Saya akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan sendiri saudara ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada banyak macam karunia yang Roh Kudus berikan kepada setiap orang percaya. Gunanya apa? Untuk membangun pelayanan di dalam gereja tersebut. Jadi kalau saudara sudah terima karunia dari Allah, dari Roh Allah dalam kehidupan kita, jangan menyombongkan dirimu. Karena itu bukan dari dirimu sendiri, tapi itu dari karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Ya, saudara menjadi orang yang penuh hikmat. Wah itu dari Roh Kudus. Jangan merasa, wah saya orang berhikmat. Kata-kata saya luar biasa. Atau saudara, wah selama ini saya dimampukan jadi pemimpin. Wah itu karena saya nih gitu ya. Tapi itu semua karena Roh Kudus. Jadi jangan menyombongkan diri. Karunia yang diterima oleh setiap kita, ada orang percaya, bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan perluasan kerajaan Allah. Itu yang harus kita camkan benar-benar saudara ya. Nah, hari ini kita akan belajar sampai di sini dengan firman Tuhannya. Ada beberapa kesimpulan yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Yang pertama bahwa Roh Kudus itu selalu hadir secara berkesinambungan dalam kehidupan manusia. Dapat dilihat dalam karyanya dan dapat dirasakan kehadirannya. Orang dunia nggak tahu, tapi kita tahu saudara. Ada sesuatu yang beda. Kenapa? Ada urapannya. Ada hadiratnya yang menyertai kita, yang memampukan kita. Dan kehadirannya itu sebagai sosok pribadi Allah dalam diri kita saudara. Nah kemudian juga Roh Kudus ini berkarya konsisten ya. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru terus. Gak berhenti saudara. Jangan berpikir oh perjanjian lama sudah sebentar-sebentar aja. Perjanjian baru ya sudah. Tapi kita makin lama makin intensnya makin kuat. Makin lama makin besar. Bahkan sampai gereja di zaman sekarang itu karya Roh Kudus juga makin besar dan makin hebat saudara. Makin banyak jumlahnya. Kita melihat banyak orang bertobat, banyak orang di zaman Tuhan dan jumlahnya makin besar. Kenapa? Karya Roh Kudus makin intens di hari-hari terakhir ini. Nah juga kita katakan bahwa yang ketiga, Roh Kudus bertugas untuk memuliakan Yesus
dan menerjemahkan pekerjaan keselamatannya kepada setiap orang. Kita semua ya, Roh Kudus bertindak sebagai guru dan penerjemah, penolong dalam kehidupan kita senantiasa. Ya, jadi kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya di perjanjian lama saja, perjanjian baru saja, tetapi sampai saat ini Roh Kudus terus berkarya di setiap orang-orang percaya bagi gereja Tuhan. Di rumah saudara pun Roh Kudus juga berkarya saudara. Di dalam hidupmu pribadi juga Roh Kudus berkarya. Jangan berpikir dalam kerjaan enggak. Dalam kerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, pendidikanmu, ada karya Roh Kudus. Asal saudara harus libatkan Roh Kudus senantiasa dalam kehidupanmu. Amin saudara. Mari sama-sama kita juga siapkan hari ini untuk perjamuan kudus. Dan kita mau mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami, dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari sekali kita katakan, berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
dicurahkan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Roh Kudus, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita menyembah Tuhan, saudara terkasih. Kira lama ya lama shanda ya lama shanda ya ramo. Kira lama shanda la 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 ya lama shanda. Kira rasano mengalirlah Roh Kudus, penuhilah kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami, Roh Kudus. Nyatakanlah pimpinan-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, Roh Kudus. Bekerjalah, mengalirlah penuhi hati kami. Hirabaya bashana ralaya labaya bashano. Hirala basera labaya bashana ya rabo. Hirala sera bashana rabo. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, kami perlu Kau, kami perlu Kau selalu, kami perlu Kau selalu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang beribadah di tempat kami masing-masing. Kami percaya Kau juga mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah, sehingga berkuasa penuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau ambil alih segala sesuatu yang tidak berkenan ya Tuhan, segala hal sesuatu yang jahat di hadapan-Mu Tuhan. Singkirkan dari kehidupan kami ya Allah, bersihkan ya Tuhan, supaya hati kami boleh kudus selalu di hadapan-Mu, benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami juga berdoa, Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami dan bimbing kami selalu ya Tuhan, berjalan bersama dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan mengikuti kehendak Allah, yang terbaik terjadi di kehidupan kami Roh Kudus. Kami serahkan sehidup kami, masa depan kami, seluruhnya apapun itu Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya sesuatu yang terbaik terjadi di kehidupan kami. Masa depan kami, harapan kami adalah tangan-Mu saja ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan terbaik buat kami Tuhan. Rancangan penuh kemuliaan, rancangan penuh masa depan dan harapan Tuhan Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Bimbing kami Roh Kudus, yang selama ini kami tidak tahu Tuhan, Engkau singkapkan, Engkau bukakan buat kami ya Tuhan. Yang kami tidak paham, Engkau buatkan jadi kami mengerti semuanya ya Allah. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Roh Kudus, bimbing kami dalam keluarga demi keluarga ya Bapa. Pekerjaan usaha kami, dalam pendidikan sekolah kuliah kami ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus Kristus. Kami teringat sebelum Engkau Tuhan mati di kayu salib buat kami, Engkau mengadakan perjamuan kudus dengan para murid-murid-Mu Tuhan, di ruang atas ya Bapa di Yerusalem Tuhan. Engkau Tuhan membagikan roti
dan anggur Tuhan kepada para murid-murid-Mu ya Bapa, sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Yesus Kristus. Saat ini kami juga mau mengangkat Tuhan roti dan anggur yang di tangan kanan kami tinggi-tinggi di depan-Mu ya Allah, untuk mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan dibayar murah, tapi dibayar dengan harga yang mahal. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan semuanya Tuhan, membayar kami. Sehingga kami Tuhan tidak menjadi tawanan dosa, budak dosa lagi Tuhan, tetapi kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur. Mari sama-sama saudara kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara kasih. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini sebagai lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat cawan anggur di tangan kanan tinggi-tinggi, saudara kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan anggur yang kita angkat ini sebagai lambang dari darah Kristus? Mari kita minum anggur ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita depan Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Relakan tubuh dan darah-Mu tercabik dan tercurah bagi kami, untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Kau selamatkan kami ya Yesus, dan kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu ini ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini ya Allahku, kami mau bersyukur padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami percaya oleh karena kasih-Mu yang besar, Kau berikan Roh Kudus buat kami, untuk menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sembuhkan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, Kau berikan kecukupan yang berlimpah-limpah dalam segala hal. Oleh karena anugerah-Mu, Kau berikan kami kemampuan, Kau berikan kami kesanggupan, bahkan Kau berikan kami kemenangan. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selamanya.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk memampukan kami, berikan kami kesanggupan untuk melewati hari demi hari saat-saat ini ya Bapa. Engkau tahu segala pergumulan dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau juga pulihkan mereka ya Bapa. Yang letih lesu, yang beban berat Tuhan, Engkau angkat semuanya itu beban mereka dalam kehidupan mereka ya Bapa. Yang berkekurangan Engkau berikan kelimpahan dalam segala hal ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bahkan yang saat ini tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, Engkau berikan pekerjaan usaha yang baru oleh karena kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau curahkan bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami percaya untuk wabah corona ini akan segera berakhir Tuhan dari negeri Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Kau terus lindungi, jaga setiap gereja-gereja-Mu. Kau jaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau masuk mereka ya Bapa. Kau jaga dan lindungi di kuasa darah Yesus Kristus. Kami terjaga aman dan lindungi oleh kesehatan daripada-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih. Kau juga berkati pemerintahan kami Tuhan Bapak Jokowi bersama seluruh para menterinya. Untuk bisa bekerja dengan aktif dan luar biasa ya Bapa. Bahkan untuk bisa mencari Tuhan vaksin atau obat untuk menangkal virus corona ini ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Indonesia boleh dipulihkan. Indonesia boleh dimenangkan. Indonesia boleh mengalami kebangunan rohani yang besar oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Indonesia terus maju bersama dengan Engkau Tuhan. Ekonominya terus maju ya Bapa. Bahkan tidak mengalami stagnan ya Tuhan. Terus maju dan berkembang lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukur. Dan sebentar kami akan sudahi ibadah pada hari ini Tuhan kasih karunia-Mu. Kau terus membimbing kami ya Bapa dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami semua oleh anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Dan biarlah berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.